Hai semua, kembali lagi bersama saya, Marian Suraja. Saya akan menjelaskan anatomi, fisiologi, dan patofisiologi terkait sistem endokrin. Saya dari Setia Malang, jurusan D3 Rekam Medis. Dosen pengampu yaitu Bapak Henry Didiharto, Escape, Nurse MPD. Baik, kita akan menjelaskan tentang pengertian endokrin. Endokrin berasal dari Yunani kuno, endo atau inside, krin atau to spread atau secrete atau sirkulasi darah sel-sel target aksi. Contohnya itu hormon dan neurohormon. Exokrin dalam Yunani kuno itu exodite krinein sama dengan toseparate secrete yaitu saluran khusus aksi. Contohnya itu keringat, saliva, enzim dan pencernaan, enzim pencernaan. Kedua yaitu sistem endokrin, yaitu suatu kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan dan mengekskresikan zat yang disebut hormon. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau tanpa saluran yang mengekskresi hormon untuk mempengaruhi organ-organ lain. Fungsi kelenjar endokrin sendiri yaitu yang pertama menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah guna diperlukan oleh jaringan tertentu. Yang kedua yaitu mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Yang ketiga merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang keempat merangsang pertumbuhan jaringan. Dan yang kelima yaitu mengatur metabolisme. Ini adalah gambar contoh kelenjar dalam sistem endokrin. Kelenjar dalam sistem endokrin itu terdiri dari hipotalamus, pineal, hipofisis, tiroid, paratiroid, timus, adrenal, pankreas, ovarium, dan testis. Kita akan menjelaskan tentang hipotalamus, yaitu terletak di bawah otak besar, pusat koordinasi sistem saraf otonom utama, dan berperan dalam koordinasi sistem saraf, sistem endokrin tubuh, dan pola perilaku serta emosi, respon takut dan berani, perilaku seksual. Fungsi hipotimulus yaitu memelihara hemostasis. Yang kedua yaitu mengontrol suhu tubuh, rasa haus, pengeluaran urin, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu sekresikan hormon. Yang keempat yaitu pengatur semua fungsi hormonal dalam tubuh. Hormon hipotamulus yang pertama yaitu hormon antidiuretik, yang kedua hormon oksitosin, yang ketiga hormon somatostatin, yang keempat hormon pelepas hormon pertumbuhan, yang kelima yaitu hormon pelepas gonadotropin, yang keenam yaitu hormon pelepas karotropin, yang ketujuh hormon pelepas tirotropin. Yang berikut yaitu kelenjar pineal, yaitu terdapat di dalam ventrikel otak, bentuk kecil seperti kerucut, warna kemerahan abu-abu. Kelenjar ini terdiri dari sel-sel penting pinealosit yang disokong oleh sel-sel glia. Kelenjar pineal memiliki beberapa fungsi penting termasuk sekresi hormon melatonin. Fungsi kelenjar pineal. Fungsi kelenjar pineal tersendiri yaitu ada 12. Yang pertama yaitu memproduksi melatonin. Yang kedua yaitu untuk meregulasi siklus tidur. Yang ketiga berperan dalam meregulasi kerja kelenjar pituitari. Yang keempat yaitu mempengaruhi sekresi hormon seks. Yang kelima yaitu membantu metabolisme obat. Yang keenam tempat untuk mengatur pigmentasi kulit. Yang ketujuh yaitu berhubungan dengan sel-sel yang sensitif cahaya, berhubungan dengan saraf mata atau penglihatan. Yang kedelapan yaitu pusat penerima dari seluruh sensor eterik seperti penglihatan, pendengaran,
emosi, dan lain sebagainya. Yang ke-9 yaitu mengatur waktu biologis yang berhubungan dengan musim dan cahaya. Yang ke-10 yaitu mengatur suhu tubuh. Yang ke-11 yaitu sebagai mata ketiga dan berhubungan dengan rohani. Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid atau gondok itu terletak di leher, bagian depan di sebelah bawah laring, dan terdiri dari 2 buah lobus. Yang berikut yaitu hormon yang dihasilkan: hormon tiroxin, T4, hormon tiroidoktorin yaitu T3, hormon klastonin. Hormon ini dibuat oleh folikel jaringan tiroid dari asam amino tiroxin yang mengandung jodium. Teman-teman bisa lihat itu gambar dari sebuah kelenjar tiroid atau gondok. Fungsi secara umum yaitu fungsi kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroid yang mengatur berbagai fungsi normal tubuh seperti denyut jantung, suhu tubuh, dan kekuatan otot. Yang berikutnya yaitu fungsi hormon yang dihasilkan dari kelenjar tiroid sendiri. Yang pertama, tiroxin atau T4 itu mengatur metabolisme dalam tubuh serta mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Yang kedua, tiroidontirnoin itu yaitu T3, yaitu mengatur metabolisme, pertumbuhan, perkembangan, dan kegiatan sistem saraf. Yang ketiga yaitu kalsitonin, yaitu menurunkan kadar kalsium dalam darah dengan cara memperoleh absorpsi kalsium oleh tulang. Kelenjar paratiroid atau anak gondok itu terletak di dekat kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Merupakan kelenjar hasil penimbunan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan. Strukturnya itu yang pertama berjumlah 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan dan terletak di belakang kelenjar tiroid. Yang berikutnya itu organ targetnya yaitu tulang, ginjal, dan GI tract. Yang berikutnya itu kelenjar paratiroid. Hormon yang dihasilkan PTH atau paratohormon yang berfungsi untuk mengatur konsentrasi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler. Hormon paratiroid meningkatkan kalsium darah dengan cara merangsang reabsorpsi kalsium di ginjal. Fungsinya yaitu yang pertama metabolisme kalsium dan fosfor, yang kedua yaitu meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang, dan yang ketiga yaitu meningkatkan absorpsi kalsium atau Ca di GI tract. Yang berikutnya yaitu kelenjar timus, terletak di sepanjang rongga trakea di rongga dada bagian atas. Kelenjar yang bertanggung jawab pada pertumbuhan manusia. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon timosin. Fungsi kelenjar ini tersendiri yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T. Yang kedua yaitu mengaktifkan pertumbuhan badan. Yang ketiga yaitu mengontrol kekebalan tubuh. Dan yang terakhir yaitu mengurangi aktivitas pertumbuhan kelamin. Timus membesar sewaktu pubertas dan mengecil setelah dewasa. Kelenjar ini merupakan kelenjar penimbunan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan, dan setelah dewasa tidak berfungsi lagi. Yang berikut yaitu kelenjar adrenal. Kelenjar ini sendiri adalah kelenjar anak ginjal. Kelenjar suprarenalis adalah kelenjar endokrin berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kerja kelenjar adrenal ini diatur oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Terdiri dari 2 bagian utama yaitu korteks adrenal atau bagian luar dan medula adrenal atau bagian dalam. Kelenjar pankreas. Kelenjar ini sendiri merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan
pulau-pulau Langerhans. Hormon endokrin pankreas diproduksi di bagian pulau Langerhans. Di dalam pulau-pulau Langerhans terdiri sel alfa, sel beta, dan sel delta. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon insulin yang diekskresikan oleh sel beta, hormon glukagon yang diekskresikan oleh sel alfa, dan hormon somatostatin yang diekskresikan oleh sel delta. Fungsi hormon yang dihasilkan pankreas yang pertama yaitu somatostatin dihasilkan oleh sel delta, berfungsinya untuk di pankreas akan menghambat sekresi hormon insulin dan glukagon. Somatostatin diproduksi juga di saluran pencernaan. Fungsinya yaitu untuk secara lokal akan mengurangi sekresi lambung, motalitas pencernaan, dan untuk menghambat sekresi hormon pencernaan termasuk gastrin dan sekretin. Glukagon dihasilkan oleh sel alfa, berfungsi untuk meningkatkan kadar gula dalam darah, tipe hormon asam amino. Insulin dihasilkan oleh sel beta, berfungsi untuk menurunkan kadar gula dalam darah, tipe hormonnya yaitu hormon asam amino. Kelenjar gonad atau kelamin terbagi atas dua kelenjar yaitu ovarium dan testis. Ovarium, hormon yang dihasilkan yaitu hormon estrogen, progesteron, relaksin, dan inhibin. Relaksin yaitu membantu dilatasi uterus pada akhir kehamilan. Inhibin sendiri menghambat sekresi follicle stimulating hormone atau FSH pada akhir siklus menstruasi. Testis, hormon yang dihasilkan dalam menghasilkan hormon testosteron, androgen, dan inhibin. Testosteron berfungsi membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin atau seksual pria dan regulasi spermatogenesis. Inhibin menghambat sekresi FSH untuk mengatur produksi sperma. Patofisiologi. Kali ini kita menjelaskan tentang patofisiologi. Diabetes mellitus, melinsir Haltegrades. Jenis penyakit atau gangguan sistem endokrin yang paling umum adalah diabetes mellitus. Penyakit ini terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan hormon insulin yang cukup atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan baik. Gejala diabetes tipe 1 dan tipe 2 yang umum yakni rasa haus atau lapar berlebihan, mudah lelah, sering kencing, mual, dan disertai muntah, berat badan naik atau turun tanpa sebab jelas, dan gangguan penglihatan. Yang berikut yaitu hipertiroid. Kelenjar tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid bisa menyebabkan penyakit hipertiroid atau kelenjar tiroid terlalu aktif. Gejala hipertiroid ditandai dengan penurunan berat badan, detak jantung yang cepat, berkeringat, dan mudah gugup. Penyebab paling umum untuk tiroid yang terlalu aktif adalah gangguan autoimun yang disebut penyakit Graves. Hipotiroid. Ketika kelenjar tiroid tidak menghasilkan cukup hormon tiroid, seseorang bisa mengalami penyakit hipotiroid atau kelenjar tiroid kurang aktif. Gejala hipotiroid yang umum dirasakan penderita yakni kelelahan, sembelit, kulit kering, dan depresi. Kelenjar yang kurang aktif dapat menyebabkan tumbuh kembang anak terlambat. Beberapa jenis hipotiroid merupakan penyakit bawaan lahir. Penyakit Addison. Dilansir MD, gangguan kelenjar endokrin dapat mengganggu fungsi kelenjar adrenal. Salah satunya memicu penyakit Addison. Akibat gangguan pada kelenjar adrenal, hormon kortisol atau hormon aldosteron yang dikeluarkan dari tubuh jadi terlalu sedikit. Penderita penyakit Addison dapat merasakan gejala kelelahan, sakit perut, dehidrasi, dan perubahan warna kulit.
Penyakit Cushing. Kelenjar pituitari yang terlalu banyak menghasilkan hormon bisa membuat kelenjar adrenal terlalu aktif. Kondisi ini dikenal dengan sindrom Cushing. Gangguan kelenjar endokrin ini bisa dialami setiap orang, terutama anak-anak yang mengonsumsi obat kortikosteroid dosis tinggi. Gigantisme atau akromegali. Gigantisme atau penyakit akromegali yaitu gangguan sistem endokrin yang disebabkan masalah hormon pertumbuhan. Jika kelenjar pituitari menghasilkan terlalu banyak hormon pertumbuhan, tulang dan bagian tubuh anak dapat tumbuh dengan cepat sehingga ukurannya jauh di atas normal. Sindrom ovarium polikistik. Gangguan sistem endokrin juga bisa mempengaruhi produksi hormon androgen dan memicu penyakit sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Produksi hormon androgen yang berlebihan mengganggu perkembangan sel telur dan pelepasan sel telur dari ovarium. PCOS adalah penyebab utama masalah kesuburan wanita. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.